Hello guys, welcome back to my channel, gua Creating Gadgets. Oke, kali ini gua akan bahas mengapa Samsung Galaxy S8 masih worth it di tahun 2023 jika kalian ingin membeli handphone yang satu ini. Oke, kali ini kita akan ngebahas Samsung Galaxy S8 dari sisi kelebihannya. Yang pertama adalah dari sisi desain atau body Samsung Galaxy S8 ini. Untuk Samsung Galaxy S8 ini, dia memiliki panjang layar sebesar atau seluas 5,8 inch, ya 5,8 inch, lalu dibalut dengan kaca Corning Gorilla Glass 5 depan dan belakang, yang tentu saja dibalut dengan frame aluminium yang sungguh solid, tentu saja yang sangat solid, mewah. Ketika feel digenggamnya pun juga enak banget, compact, tapi terasa solid serta premium. Tidak lupa juga dengan desain layar yang melengkung sisi kiri, ya, serta kanannya yang edge seperti ini, yang membuat kesan premiumnya itu masih terasa di tahun 2023. Walaupun layar Samsung Galaxy S8 ini masih memiliki poni serta dagu yang cukup tebal, tetapi ingat, desain ini masih tergolong oke banget menurut gua, yang dikarenakan masih ketolong dengan sisi kanan serta kirinya yang melengkung atau edge. Oke, masuk yang kedua, yaitu dari sisi layar. Untuk layar Samsung Galaxy S8 ini, dia sudah menggunakan panel Super AMOLED yang tentu saja dengan resolusi 2K yang bisa kita cek di pengaturan tampilan, lalu resolusi layar yang bisa mencapai WQHD+ atau 2K+, yang membuat tampilan ini serta layar yang begitu tajam, warna yang begitu vivid, serta PPI yang tinggi yang membuat memanjakan mata kita, yang tentu saja membuat menonton film serta untuk menatap layar ini secara berlama-lamaan nggak terasa banget, yang artinya ya nggak bosenin lah, seperti itu. Kita masuk yang ketiga. Kelebihan yang selanjutnya ialah dari sisi OS. Ya, untuk Samsung Galaxy S8 ini, dia atau HP ini sudah dibekali dengan sistem operasi One UI versi 1. Ya, walaupun masih versi 1, bisa kita cek, One UI ini tergolong dengan OS yang cukup sempurna ya menurut gua, dengan tampilan yang oke banget, simple, lalu tidak bosenin, temanya banyak banget. Ya, bisa kita lihat di pengaturan, di informasi perangkat lunak. Untuk versi One UI nya dia hanya mentok di 1.0 dengan versi Android Pie atau versi 9. Ya, walaupun dia mentok di, atau HP ini mentok di Android Pie dengan One UI versi 1, tetap saja untuk scrolling sana sini, buka aplikasi lainnya, atau buka tutup aplikasi, ya untuk sekedar sosmedan, ini masih oke banget, masih cekatan banget, yang secara kita buat ya scrolling lah, ini masih kerasa simple banget dan oke banget. Oke, lanjut yang keempat. Dari kelebihannya ialah dari sisi kamera. Ya, walaupun Samsung Galaxy S8 ini dia memiliki single kamera dengan resolusi 12 megapiksel dengan teknologi dual pixel di dalamnya dengan aperture 1.9, ya kamera ini masih cukup tangguh atau masih cukup detail banget hasilnya. Kita cek, untuk ngefoto pun masih bisa fokus sangat dekat banget ya, cakep, hasilnya bisa kita cek, ya detail banget hasilnya di kondisi yang cukup cahaya. Untuk hasil kamera Samsung Galaxy S8 ini, di kamera depannya masih sangat-sangat bisa diandalkan. Apalagi dengan ditunjang dengan HDR-nya yang oke banget, yang cukup banget untuk kualitasnya, yang dimana untuk versi One UI untuk hasil kameranya lebih bagus daripada di Samsung Galaxy S7 Edge yang masih menggunakan user experience. Oke, untuk kamera depannya
Hasilnya sih seperti ini ya. Silau banget hasilnya seperti ini. Maaf kalau agak burik ya untuk foto gua, karena ya emang kotor sih kamera depannya waktunya ngebersihin. Tapi untuk dengan resolusi 8 megapiksel di bagian depan ini masih oke banget. Dari sisi keamanan, untuk sisi keamanan dari Samsung Galaxy S8 ini dia sudah menggunakan dua sistem keamanan sekaligus. Yang pertama yang di belakang ada fingerprint. Untuk kecepatan fingerprintnya ya tidak terlalu cepat, tapi masih oke banget. Ketika kita tekan, tempelkan, langsung kebuka. Ya walaupun ada sedikit delay atau jeda ya, bisa kita cek sekali lagi 1, 2. Oke dia. Masih sekali lagi untuk fingerprint belakang 1, 2. Oke, langsung kebuka. Untuk yang kedua, dia juga ada, atau HP ini ada iris scanner yang di bagian depan ini ya. Nah ini dia, bisa kalian cek, nyala ya tadi merah-merah untuk iris scannernya, yang tentu saja membuat HP ini terasa mudah di saat COVID sebelumnya, yang tanpa perlu kita harus membuka masker, hanya cukup scan mata kita atau iris scanner kita, HP ini bisa langsung kebuka, yang dibantu dengan inframerah di bagian sisi kiri, yang membuat handphone ini bisa kebuka di kondisi low light sekalipun atau minim cahaya. Kelebihan yang keenam ialah dari spesifikasi. Untuk Samsung S8 ini dia sudah menggunakan chipset Exynos versi 8895 yang sudah dibekali dengan teknologi fabrikasi 10 nanometer dengan clock yang lebih tinggi daripada S7 Edge, yang tentu saja membuat pengoperasian handphone ini menjadi lebih responsif. Apalagi buat kalian yang suka ngerender, HP ini masih sangat cocok. Untuk tes kecepatan antara S7 Edge dengan S8, untuk link akan gua taruh di pin komen di bawah ya, atau di deskripsi gua juga, sekaligus mungkin kalian cek ini kecepatan antara S7 Edge dengan Samsung S8 yang tentu saja perbedaannya juga beda banget. Oke, sekian itu saja kelebihan yang bisa gua sebutkan, yang terdapat 6 kelebihan pada handphone ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin mengambil Samsung S8 second ini, bisa jadi pertimbangan dari 6 kelebihan yang gua sebutkan ini tadi. Gua Kriting Gadget, sekian and goodbye.